kita sudah mulai. Saya dan Mas Mulot ini sedang bincang tentang proyek-proyek lain. Iya. Mau ikutan proyek nggak? Itu satu kalimat itu yang bikin nggak jelas pemeriksaan kemarin tuh. Ya, Mau ikutan proyek nggak? Enggak, saya nggak berani. Enggak ya? Gitu. Oke, tapi Mas Mulot ini selamat pagi Bapak juga. Ini langsung bincang aja. Iya. Mas Mulot ini sudah memperlihatkan ada 2 surat ya. Iya. Oke, kemarin itu kan KPK ya? Kopinya KPK. Nanti saya boleh lepas ini untuk diperlihatkan ke layar? Silakan, Boleh? silakan. Nah, jadi kemarin itu Mas Anas akhirnya memilih untuk tidak hadir. Tidak hadir. Karena ada proyek-proyek lain Iya, ini. ada proyek Hanya semata karena ada ini saja. Ya, itu juga kan sudah bisa ngomong. Iya, kita sudah mulai. Jadi itu kan atas masukan juga dari Pak Buyung ya, Bang Buyung Nasution sebagai pengacara, termasuk menyarankan untuk tidak hadir untuk pemanggilan kemarin gitu kan. Dan saya juga termasuk yang mendukung itu. Ini bukan persoalan takut tidak takut gitu kan, tidak ada hubungan itu. Itu kita hanya ingin meluruskan bahwa KPK kalau ingin menegakkan hukum secara benar, itu juga berjalan di atas aturan yang benar. Oke, dalam hal ini? Ini kan persoalan hukum. Hukum ini kan hitam putih, gitu kan? Bukan kayak politik yang abu-abu itu. Jadi harus jelas lah. Harus jelas. Masa proyek-proyek yang lainnya? Iya, proyek lainnya. Harus kan jelas di proyek, mungkin Anas bermain di proyek yang lain, sebutkan secara jelas. Mungkin saja sesuai dengan faktanya, banyak sekali proyek yang melibatkan Anas nih gitu. Tapi malah ketik gitu loh, ditulis proyek lainnya. Ini persoalan hukum, bukan politik yang tadi saya katakan itu. Ada juga, kalau 10 orang hukum berkumpul ada 11 pendapatnya. 10 orang berkumpul, 11 pendapat. Karena yang masing-masing punya pendapat dan terus dikembangkan dengan persepsi masing-masing. Maksud Pak Soedi mengatakan ini Anas sih kooperatif aja lah, nggak usah. Adalah datang aja. Tapi kan nggak enak sih Bapak didengar di kuping Pak. Proyek-proyek lainnya gitu loh Pak. Nggak profesional banget lembaga gitu loh kesannya Pak. Kan mungkin terlalu banyak proyek. Ya kan diketik aja. Ini gitu, dia terlalu banyak ini kan. Tapi mungkin siapapun yang datang, nggak tahu kalau Bapak, kalau misalnya datang kemudian ada surat panggilan dan proyek-proyek lain, tar dulu. Bapak gimana Pak? Hadir atau tidak Bapak kalau ada? Saya kemarin begini, waktu dipanggil oleh KPK, saya sedang berada di dapil di pulau-pulau di Ambon. Begitu menerima berita lisan bahwa saya dipanggil KPK tanggal 6, langsung saya terbang tanggal 5. Artinya, ini dasar oleh kesadaran bahwa kita ingin menyelesaikan sebuah persoalan bangsa ini, termasuk masalah hukumnya. Kalau kita menyadari bahwa KPK itu punya otoritas untuk itu, ya udah kita buktikan aja. Selama ini kan kita selalu berbicara di luar, yang kemudian menimbulkan polemik berkepanjangan, bangsa ini menjadi tersandra gitu. Baik. Kalau pandangan saya. Ya. Makanya saya sarankan, Anda datang aja. Hadir, tuntut di KPK. Hadir, datang, selesaikan gitu. Selesaikan. Oke. Nah, justru begini. Anas justru tidak datang juga dalam konteks penegakan hukum juga, gitu kan, supaya KPK itu tidak gegabah membuat sprindik seperti ini. Ini persoalan prinsip loh, tidak bisa kemudian dianggap sederhana. Yang membuat keberatan proyek-proyek lain itu apa sih Mas? Nah, lo kalau proyek-proyek yang lainnya itu kan apa tandanya ya, kalau misalnya kalau Hambalang tinggal nyangkutin aja iya, gitu maksudnya. Tidak jelas. Ini khawatirnya kemudian jadi semacam perangkap bagi Mas Anas itu sendiri. Ada ketidakadilan di sini. Anda melihatnya di sini apa? Kalau ditulis proyek lainnya artinya nggak siap juga KPK gitu berarti? Sangat tidak siap. Dengan KPK segala macam iya. bukti, fakta seperti itu. Iya, KPK sangat tidak siap dalam kasus Anas. Saya melihat itu. Kenapa KPK tidak siap? Ya karena by order mungkin. itu tuduhan juga ya kalau by order ya. Analisis itu kan, ini bukan tuduhan, ini kan analisis dengan berbagai rentetan kasus sampai sebelum tersangka, sampai kemudian tanggal 22 Februari sampai sekarang, kemudian baru mau dipanggil kemarin. Udah 2014? Iya, ini sudah 2014. Baik, Mas Mulot ini bawa 2 sih. Yang satu tanggal 30 Desember, ditandatangani tanggal 30 Desember untuk pemanggilan tanggal 7 yang kemarin tidak hadir itu ya. Tapi kemudian ada surat yang baru, ditandatangani tanggal 7 Januari, untuk hadir tanggal 10 Januari. Setelah tidak datang. Ada perubahan di sini, di 2 ini? Tidak ada isinya yang berubah. Yang artinya kalau tidak ada berubah, mau datang atau nggak tanggal 10? Saya pribadi menyarankan ke Mas Anas untuk tidak datang. Tidak datang lagi? Tidak datang lagi. Berarti tidak patuh hukum dong. Enggak ada. Justru kalau Mas Anas mau konsisten dengan ketidakdatangan kemarin, Jumat besok tidak datang lagi. Konsistennya dalam hal? Soal proyek-proyek lainnya. Ini masih belum dihapus ya, proyek-proyek lain? Masih belum dihapus di situ. Baik. Kalau Anas itu mau konsisten, Jumat besok tidak usah datang. Kalau perlu dipanggil paksa, silakan panggil paksa. Dan bahkan saya akan menyarankan ke Mas Anas juga, kalau nanti sudah dipanggil paksa, ada di KPK, dimintai keterangan apapun, jangan ngomong apapun. Saya nonton kok pernyataan Abraham Samad pada saat di Kementerian Pertahanan kemarin ditemui oleh wartawan.
berang sekali begitu loh, marah sekali Abraham Samad gitu. Iya, jadi gini, kepanikan Abraham Samad kemarin sampai teriak-teriak kayak orang stres itu, gitu kan, itu menunjukkan keberpihakan dia. Dia itu kan pimpinan KPK, pimpinan lembaga penegakan hukum, tidak bisa bersikap seperti itu. Dan ini untuk kesekian kalinya ya. Ya wajar lah kalau misalnya nggak kooperatif Pak Gubernur. Sebagai pimpinan kan tidak penting untuk emosional seperti itu. Dan ini tidak sekali aja, gitu kan. Ini sekedar saya akan mereview beberapa pernyataan Abraham Samad yang menurut saya berlebihan. Gimana kalau disimpan untuk nanti setelah jeda? Ini kopi mumpung masih hangat nih kopi. Iya, tapi ini betul nggak, Vi, kalau tidak datang, ya, kemudian jemput paksa, betul nggak yang ini judulnya nih? Jemput paksa nanti melawan, nanti lagi pas di sana.